Di sebuah lautan berwarna biru, di dalamnya terdapat hewan-hewan laut. Mereka hidup di kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Penyu, kuda laut, dan kepiting sejak kecil mereka merupakan sahabat. Mereka mencari makanan bersama-sama. Makanan favorit penyu adalah ubur-ubur. Penyu dan dua sahabatnya itu mencari makanan mereka. Mereka berenang di dalam air. Kadang mereka membuat perlombaan main berenang tercepat. Penyu, itu sepertinya ubur-ubur, kata kuda laut. Ia melihat di bagian atas laut ada yang mengambang seperti ubur-ubur. Oh, iya, itu ubur-ubur. Mata penyu berkaca-kaca ketika melihat makanan favoritnya ada di depan mata. cepat, penyu, kamu tangkap. Nanti ubur-uburnya jauh loh. Nanti kamu tidak bisa makan makanan favorit kamu. Teriak kepiting, memberi semangat agar penyu menangkap makanan favoritnya. Penyu berenang sangat cepat. Mulutnya sudah ia buka, ingin memakan ubur-ubur. Hap! Tapi tiba-tiba penyu berteriak. Kepiting, kuda laut, tolong aku. Kepiting dan kuda laut terkejut ketika mendengar penyu berteriak sangat kencang. Mereka saling bertatapan. Kuda laut, bukannya ubur-ubur makanan penyu ya? Kepiting bertanya kepada kuda laut karena ia tahu bahwa ubur-ubur itu makanannya penyu. Ia ingin memastikan kepada kuda laut. Benar. Ubur-ubur makanan penyu. Kok kenapa penyu berteriak ya? Makan ubur-ubur. Masa iya? Ubur-ubur makan penyu? Enggak mungkin dong, Kata kuda laut. Kuda laut, kepiting, tolong aku. Penyu masih berteriak meminta bantuan kepada kedua sahabatnya. Lalu kepiting dan kuda laut berenang dengan cepat. Mereka berpikir penyu dalam masalah. Mereka mendekati penyu. Ternyata penyu terjebak oleh plastik. Yang mereka lihat bukanlah ubur-ubur, tetapi sampah plastik. Tubuh penyu terperangkap di dalam plastik. Kepiting mencoba membantu penyu untuk mengeluarkan plastiknya dengan menggunakan capitnya. Kresek, kresek. Suara capit kepiting. susah sekali. Ini benda apa ya? Aku sudah capit, kok tidak robek? Ucap kepiting. Aku tahu, itu namanya plastik. Manusia sering menggunakan itu. Mungkin manusia membuang plastik itu ke laut. Kenapa manusia tidak bersama-sama menjaga laut agar laut kita ini bersih dari plastik sampah? Kuda laut sangat marah kepada manusia karena manusia tidak menjaga laut. Aduh, bagaimana? Aku tidak bisa keluar dari plastik ini, Kata si penyu sambil ia menangis karena plastiknya tidak bisa dirobek oleh capit kepiting. Nafas penyu tersengal-sengal. Pernapasannya terasa sangat sesak. Kepiting hanya bisa membantu sedikit, yaitu mengeluarkan kaki dan tangan penyu agar penyu bisa tetap berenang. Tapi tubuh penyu masih terperangkap oleh plastik. Hari berganti hari,
Bulan berganti bulan, tubuh penyu sudah semakin membesar, tetapi plastik itu masih melekat di tubuhnya. Penyu tetap bertahan hidup walaupun nafasnya tidak terlalu lega. Sejak saat itu, jika penyu memburu ubur-ubur, ia harus melihat dengan jeli. Takutnya ia salah makan lagi. Bukan ubur-ubur yang dia makan, tetapi sampah plastik yang dibuang sembarangan oleh manusia. Sejak saat itu, penyu jadi benci dengan manusia karena manusia tubuhnya kini terperangkap oleh plastik yang dibuang sembarangan oleh manusia. Dasar manusia tidak berkeprikewanan, buang sampah sembarangan di laut. Yang rugi masyarakat bawah laut seperti aku yang terperangkap dari kecil sampai dewasa, belum bisa bebas dari plastik. Penyu terus berenang. Ia mengikuti arus. Kedua sahabatnya sedang mencari makanan di tempat lain. Tiba-tiba ada jaring. Penyu terperangkap. Dia meminta tolong, berteriak, tetapi tidak ada yang menolongnya karena teman-temannya berada di tempat yang lain. Penyu tidak bisa menyelamatkan diri dari jaring itu. Jaring menarik tubuhnya sampai ke sebuah kapal. Penyu menatap ada sepasang tangan yang mengambil dari jaring. Oh, apakah ini manusia yang suka membuang sampah di laut? Mau apa dia memegang aku? Kata penyu. Ia sudah sangat ketakutan karena tubuh manusia lebih besar dari penyu. Tapi setelah diangkat, penyu dilepas kembali. Piur, suara air terkena tubuh penyu ketika dilepas. Ketika penyu dilepas manusia, ia berenang di lautan luas. Tapi ia merasakan nafasnya lebih lega. Ternyata manusia itu yang melepas plastik di tubuhnya. Ternyata tidak semua manusia yang jahat, ada juga manusia yang baik, ucap penyu. Penyu ingin berterima kasih kepada manusia. Ia berteriak, "Manusia, terima kasih." Tapi manusia tidak mengerti dengan bahasa penyu. Penyu pun berenang untuk mencari teman-temannya, si kuda laut, dan juga kepiting. Ia ingin memberitahu bahwa dia sudah terlepas dari plastik yang menyiksa tubuhnya selama ini. Itulah teman-teman, cerita si penyu. Maka pesan moral dari dongeng ini adalah mari kita bersama untuk menjaga laut kita. Hewan-hewan yang di dalamnya pun akan berkembang biak lebih banyak lagi. Itulah cerita dari Kak Faridah tentang si penyu. Terima kasih. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Karya Kak Faridah.